أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, muslimat rahimakumullah. Mengingatkan kembali tentang asal penciptaan kita adalah sesuatu yang sangat penting, bahwa alhamdulillah atas anugerah Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga. Sejak dahulu dikala Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam, Allah sudah menempatkan diri kita ini semuanya anak keturunan Adam. Sejak generasi pertama, anak-anak yang lahir langsung dari kandungan ibunda Siti Hawa sampai anak cucu beliau di akhir zaman menjelang kiamat, semuanya berada di dalam diri Adam alaihi salam. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menyatakannya di dalam Al-Qur'anul Karim, sehingga kita patut merasakan betapa Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita semuanya dalam kedudukan yang sangat terhormat. Demikian itu patut mendorong kita, menjadikan kita hamba-hamba yang sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membayangkan saat Allah memerintahkan para malaikat sujud kepada Adam, kita termasuk bagian yang para malaikat sujud, memberikan penghormatan kepada mereka. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa membacanya sekali lagi dalam Al-Quranul Karim, ayat 11 surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayatnya bernomor 11. Allah bersumpah, walaqad, sungguh pasti hamba-hambaku, bahwasanya aku telah menciptakan kalian, kemudian aku membentuk kalian, kemudian aku berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, mereka langsung bersujud. Sujud memberikan penghormatan kepada Adam. Sujud bagian daripada inti sujud mereka kepada Allah yang memerintahkan mereka.
Sujud yang asli adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkandung di dalam makna sujud memenuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita mematuhi Allah di dalam bersujud, dan di dalam bersujud kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad khalaqnakum, sungguh pasti hamba-hambaku, bahwa kami telah menciptakan kalian semua. Kemudian kami membentuk kalian. Sudah dibentuk kita ini masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berada dalam rahim ibu kita, kita sudah dibentuk oleh Allah. Kemudian summa qulna lil malaikati, kami telah memerintahkan, telah berfirman kepada para malaikat, usjudu, sujudlah kalian kepada Adam. Alhamdulillahirabbil alamin. Di tempat yang spesial yang kita kenal dengan nama surga, di dalam Al-Quranul Karim, ayah kita dan ibu kita dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keduanya tidak memiliki bapak dan ibu yang bisa mendidik. Adam tidak berbapa. Hawa dari Adam. Adam ketika dilahirkan tidak ada yang menemaninya, membimbingnya, mengajarkannya. Karena tidak berbapa, tidak beribu Adam alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala menangani langsung. Menunjukkan apa? Bahwa pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tua kepada anak merupakan sunnatullah, merupakan ketentuan Allah. Allah yang menciptakan sunnah-sunnahnya. Kita tahu kan kata-kata sunnah itu artinya apa? Kebiasaan-kebiasaan Rasulullah. Supaya kata-kata sunnah itu maknanya apa? Kebiasaan-kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kebiasaan Allah juga ada. Adanya prinsip pendidikan itu bagian daripada jalan kehidupan manusia. Setelah selesai pendidikan tersebut persiapan untuk mengemban amanah penghambaan kepada Allah, al-ubudiyah wal khilafah. Bagaimana Adam dan anak keturunannya itu memakmurkan bumi. Mereka berketurunan dan berketurunan. Itu bagian daripada sunnatullah. Kita menikah itu bagian daripada sunnatullah bagi umat manusia untuk melanjutkan generasi yang fungsinya bukan saja ubudiyah, menghambakan diri kepada Allah, tetapi juga untuk mengatur kehidupan bumi khususnya, kehidupan duniawi secara umumnya. Itu tugas manusia. Subhanallah, begitu selesai dari pendidikan tersebut, Allah masih saja berfirman kepada Adam dan Hawa dan kepada kita sekalian. Hanya saja kita pada saat itu tidak menerima langsung firman dan perintah Allah tersebut. Dari redaksi firman Allah, kita merasa bahwa sudah ditujukan kepada kita juga. Qul nahbitu minha jami'an. Tinggalkanlah tempat ini. Turun
Artinya apa? Sebagaimana ada kata-kata yang kita gunakan, turun dari gunung. Itu untuk apa? Untuk merealisasikan sesuatu yang penting. Turun dari bumi. Ada orang istirahat di bukit, sudah tiba saatnya dia turun gunung. Maksudnya apa? Ada sesuatu yang lebih penting yang harus mendapatkan perhatian. Qul nahbitu minha jami'an. Kami berkata kepada Adam dan anak keturunannya, silakan turun gunung. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Jika apabila nanti datang kepada kalian hidayat dariku, petunjuk dariku, itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk pengutusan nabi dan penurunan wahyu. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka barang siapa yang mengikuti hidayatku, menerima hidayatku dengan baik, maka tidak perlu ada kekhawatiran atas mereka. Yang menarik di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan apa? Fala khaufun alaikum. Sama semacam ketika Allah berbicara tentang wali-wali Allah, seakan-akan ditujukan kepada pihak yang lain. Kamu tidak perlu khawatir terhadap masa depan anak cucu Adam. Tidak ada perbedaan sama sekali loh. Pada mulanya tidak ada perbedaan antara mukmin dan bukan mukmin. Apapun suku bangsanya, kita semua anak Adam. Tidak ada perbedaan sama sekali. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dari mula itu. Dari mula. Supaya kita hidup di dunia ini damai, tentram. Tidak ada rasa takut. Dan tidak pernah kita itu sedih yang berkelanjutan karena hal-hal yang sudah terjadi. Kembalikan kepada Allah. Tidak ada persoalan yang kita kembalikan kepada Allah kecuali jadi damai dan tentram. Kita berbuat salah, tobat. Minta maaf kepada Allah. Berbuat dosa, berbuat salah kepada sesama, periksa dengan baik. Cek. Minta maaf. Bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak ada takut. Supaya nanti kalau kamu datang kepadaku di hari kemudian, kamu tidak punya problem. Kamu tidak punya waktu hambaku pada saat itu. Bukankah kamu rindu kepadaku? Bukankah kamu sangat cinta kepadaku? Bukankah kehidupan kamu seluruhnya tujuannya aku? Maka tidak ada yang lain yang menjadi beban pikiran kamu kecuali menumpahkan kerinduan, membuktikan cinta mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hubungan yang seistimewa hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau nanti kita di hari kemudian kita punya problem dengan si A dan dengan si B. Maka Nabi SAW menjelang kewafatannya berkata, barang siapa yang punya hak atas saya, nyatakan sekarang juga. Barang siapa yang saya sakiti dia tanpa ada dasar ketentuan Allah, ya, nyatakan kepada saya akan meminta maaf. Itu Rasulullah SAW. Barang siapa yang saya berhutang kepadanya, Rasulullah tidak pernah hutang kecuali untuk orang lain. Tetapi kan dia yang bertanggung jawab, dia yang berhutang. Boleh jadi saya lupa, ingatkan saya. Berterus teranglah kamu kepada saya. Saya tidak akan meminta bukti. Subhanallah.
Saya tidak akan meminta bukti mana hutang saya itu, siapa saksinya. Tidak akan. Kecil itu dibandingkan nanti kalau kamu sebut di akhirat nanti. Aku tidak peduli. Siapa saja yang menyatakan kepada saya akan membenarkannya. Itu kemaslahatan saya, kata Nabi SAW. Bahkan beliau tegaskan, siapa-siapa yang lebih terbuka, lebih tercinta oleh saya ketimbang yang segan, yang malu. Nanti apa kata orang, masa sama nabinya berhitung begitu? Tidak. Saya lebih mencintai orang yang terus terang dari ketimbang dia menyimpannya kemudian dia tutup saya dari kemudian. Ini Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan, saya kira tidak cukup satu kali saya ngomong. Saya akan ulangi lagi. Saya akan ulangi lagi. Kenapa? Kemaslahatan saya untuk mengulanginya. Oleh karena itu beliau mendidik kita untuk berkata dari waktu ke waktu, Allahumma inni atau Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah wa nas'aluka al-afwa wal afiyata wal mu'afata daimah fid dini wal dunya wal akhirah. Para ulama, para ahli bahasa ketika menerangkan kata-kata itu termasuk hubungan kita dengan sesama kita ini. Kita tidak mau menuntut saudara kita di hari kemudian. Pertama kali itu beban bagi dia. Yang kedua, kita tidak mau disibukkan oleh apapun. Karena kehadiran kita hanya untuk berjumpa dengan Allah. Yang kita tetap bertemu dengannya lewat salat, lewat doa, lewat penghayatan. Tetapi perjumpaan saat itu berbeda sekali. Kita tidak mau membebani saudara kita. Jangankan orang yang beriman, kalau bisa juga orang yang tidak beriman. Karena masalahnya apa? Kita tidak mau menyibukkan diri. Dan dalam waktu yang sama kita tidak mau disibuki oleh masalah lain kecuali tujuan kita perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk di dalam doa Nabi itu. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah wa nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daima fid dini wad dunya wal akhirah. Rasulullah SAW menyatakan itu adalah doa yang terpenting sesudah meminta yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala langsung berpesan, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ada penyebutan hidayat, hudaya, hidayatku. Kalau bisa ingat kata-kata hidayat, satu makna dengan kata-kata hadiah. Hidayat dari Allah itu intinya hadiah, intinya penghargaan. Hidayat dari Allah Subhanahu wa taala itu terbagi dua. Petunjuk ke jalan yang lurus. Semua hamba mendapatkannya. Tidak ada perbedaan sama sekali. Tidak ada manusia kecuali dia mendapat hidayat dari Allah. Maka kita kalau mengatakan apa? Tidak ada hidayatnya dia, itu kita salah. Ya, salah yang tidak disengaja. Tetapi harus kita menerima dong kalau diberitahu. Al-Quran. Kita memang kalau ketika berpikir, bersikap, itu dasarnya apa? Dasarnya Al-Quranul Karim.
Sederhana bapak-bapak, bukan hadis Nabi. Itu hadis nomor 2 sebagai penjelasan. Al-Quran. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena kadang-kadang kita terlalu disibuki dengan hadis-hadis yang terjadi banyak pendapat ulama. Ada hadis begini, ada hadis begini, hadis begini. Kalau hadis itu sahih, ya, bukan berarti Al-Quran tidak cukup. Enggak, Al-Quran itu ada firman-firmannya yang singkat, kemudian dijelaskan oleh Nabi dengan perbuatan semacam sholat. Sholat itu disebutkan dalam Al-Quran sekian banyak kali, tetapi tidak terperinci. Untuk kita kembali kepada Rasulullah SAW dan rasa-rasanya sholatnya kaum muslimin dengan segala madhabnya itu, kalau diperiksa, diteliti, itu merujuk kepada Rasulullah SAW. Yang suka mengatakan beda, apalagi bukan Islam, itu karena tidak ada pengetahuan. Terus terang saya ngomong begitu. Kita mewariskan sholat itu generasi demi generasi, generasi demi generasi. Kalau kita pelajari, ya, fikih madhab, kita pelajari dengan baik, itu semuanya itu membawa dalil loh, bukan tidak. Sesudah itu ya sudah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan perbedaan antara kita dengan ahli kitab, perbedaan kita dengan musyrikin sekalipun, Allah menyatakan nanti saya yang selesaikan dari kemudian. Sekian ayat-ayat Al-Quran. Oleh kerana itu Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika dia mengirimkan pasukan untuk menghadapi Imperium Persia, bukan main-main ini, dalam keadaan genting, musuhnya jauh lebih kuat, tentaranya jauh lebih banyak, apalagi perlengkapannya, latihan mereka tidak ada bandingannya sama sekali. Itu beliau masih berpesan kepada sahabat-sahabat Nabi, dan mungkin ada sebagian tabi'in, yang artinya orang yang tidak sempat ketemu sama Nabi, walaupun hidup sezaman dengan Nabi, itu banyak, bukan tidak. Mereka termasuk tabi'in karena mereka belum pernah berjumpa dengan Nabi. Itu Sayyidina Umar mengatakan kepada mereka, nanti kalian ketika dalam perjalanan, subhanallah, Sayyidina Umar sudah membayangkan bahwa ada muslimin yang tidak pernah mendengar hadis Nabi. Dia sudah bayangkan itu, yang tidak tahu sunnah Rasulullah secara meluas. Nanti kamu akan temukan dalam perjalanan kamu ada orang-orang yang duduk kumpul mengaji, belajar. Yang mereka pelajari itu Al-Quran. Sampai kepada mereka Al-Quran yang dibawa oleh sahabat-sahabat Nabi. Kan sahabat-sahabat Nabi itu daya hafalnya bagus. Ketika berjumpa dengan orang yang baru mereka kenal, mereka sampaikan Islam, intinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian membacakan ayat-ayat Al-Quran. Itu orang itu kumpul, ya. Mereka mengaji, membaca ayat-ayat Al-Quran di situ. Sayyidina Umar ibn Khattab berpesan, awas ya, kalau kamu jumpa dengan orang yang sibuk mengaji, baca ayat-ayat Al-Quran, jangan kamu datang kemudian berpidato di situ mengatakan Nabi mengatakan begini, Nabi mengatakan begini. Jangan. Biar mereka fokus dan fokus. Kita kan ahli sunnah itu sebab khulafaur rasyidin kan luar biasa. Muslimin semuanya umumnya itu semua khulafaur rasyidin itu luar biasa. Ini wasiat Umar bin Khattab. Awas. Itu kata-kata awas dari Sayyidina Umar itu apa? Dia akan ambil tindakan. Jangan kamu sibukkan ya. Duduk di situ bersama mereka kalau ada waktu. Duduk ketika mereka mengaji Al-Quran, saling membagi Al-Quran. Mungkin ada yang bertanya, ini bagaimana? Mereka melihat semua itu Al-Quran Al-Karim. Bahkan Nabi SAW dari mula berpesan,
La taktubu anni ghairal Quran. Jangan kamu tulis dari aku, dari Nabi, selain Al-Quran. Wa man yaktubhu anni ghairal Quran falyamhu. Barang siapa yang menulis dari aku selain Al-Quran, hapus. Walaupun nanti ada orang yang datang kepada Nabi berkata, wahai Rasulullah, tolong jelaskan kepada kami masalah pembagian warisan umpamanya tanya sama Nabi. Kemudian kebetulan memang daya ingatannya itu lemah, tolong tuliskan untuk kami. Nabi terpaksa menulis, perintahkan sahabat tulis. Ada sahabat-sahabat tertentu ya, menulis hadis-hadis Nabi. Jadi subhanallah. Jadi ada yang Nabi itu mengizinkannya. Minta saya mau tulis omongan kamu. Nabi katakan tulis. Tetapi itu merupakan suatu pengecualian. Itu kemudian jadi dasar, ya, jadi dasar umat mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Alhamdulillah. Jadi tingkatan permulaan kita juga demikian, memperkenalkan orang itu, ya, Islam. Sudah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, baca ayat-ayat Al-Quran, baca prinsip-prinsip Islam yang umum. Jangan bawa sejarah, jangan bawa hadis-hadis yang bermacam-macam. Maka betapa banyak di antara mereka kemudian ragu lagi. Ternyata orang Islam itu juga berbeda-beda. Islam yang mana ya? Kan bingung dia. Kita semuanya mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Itu tersebar luas di masyarakat. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Dia ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan tulus dan dia tahu siapa Allah, tahu siapa Nabi Muhammad, itu jaminan. Jangan dari mula dia masuk Islam segala macam ilmu dikasihkan sama dia. Apalagi dia tidak mendengar dari satu orang saja. Dari banyak orang, dia bingung dia. Islam yang mana ini? Kita kaum muslimin berbeda dengan ahli kitab. Mereka ketika ada beberapa sekte itu memang betul-betul berbeda. Dan perbedaannya masalah ketuhanan. Masalah ketuhanan loh berbedanya. Karena mereka tidak punya wahyu. Mereka tidak punya Taurat yang asli, tidak ada. Mereka mengakui itu, bukan tidak. Mereka mengakuinya. Silakan merujuk kepada Encyclopedia Britannica. Artinya buku yang paling bergengsi. Encyclopedia Britannica. Tulis tentang apa? Tentang nabi-nabi yang lalu. Itu ada pendapat-pendapat yang sangat tegas. Itu nabi-nabi yang lain yang lalu itu kan cerita. Tidak ada itu. Itu cuma legenda, omongan dongeng. Bukti kenabian nabi-nabi yang terdahulu yang autentik, Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, buku yang terpelihara. Kembali kepada hidayat tadi ya. Hidayat itu 2 bagian. Ingat tidak? Kita selalu mengucapkan apa? Wabillahi taufiq wal hidayah. Itu sudah populer begitu. Tidak apa-apa kita sebut begitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Apalagi dalam tulisan-tulisan. Itu ulama-ulama itu besar nulisnya begitu. Ulama di negeri kita
Wabillahi taufiq wal hidayah. Terasa memang taufik itu bagian daripada hidayat. Taufik, wa ma taufiqi illa billah. Itu ucapan siapa? Ucapan Nabi Allah Shu'aib alaihi salam, ayat 88 surat Hud dalam Al-Quranul Karim. Saya menyampaikan kepada anda sekalian wahyu Allah. Apa yang saya sampaikan kepada anda, itu yang saya jalani. Kita tidak berbeda sama sekali. Saya tidak melarang kamu berbuat tertentu, kecuali saya yang paling menjauhi larangan itu. Tidak aku perintahkan kamu melakukan sesuatu, kecuali saya lebih dahulu melakukan itu sebelum kalian. Nabi-nabi dan Rasul itu sama dengan kita dalam kepatuhan kepada Allah, bahkan mereka yang paling terdepan. Kemudian itu pun dia katakan apa? Wa ma taufiqi illa billah. Mudah-mudahan saya sesuai dengan tujuan Allah, demi ridha Allah, demi yang dicintai Allah. Itu maknanya begitu. Jadi itu bagian daripada hidayat. Disebutnya itu sebelum, disebutnya itu sesudah hidayat. Perintah Allah begini, ya, larangan Allah begini. Saya menjalankannya persis semacam saya sampaikan kepada kalian, tidak ada beda sama sekali. Kemudian dia tutup ucapannya itu, wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Masih saya bertawakal kepada Allah, ya Allah. Mudah-mudahan saya ketika melaksanakannya itu sesuai dengan keinginanmu, ridhamu, ya Allah. Itu Nabi. Saya bertawakal kepada Allah di dalam menjalankan wahyu Allah. Wa ilaihi unib, dan saya dari waktu ke waktu kembali kepada Allah. Minta ampun ya Allah, minta ampun. Seakan-akan kiamat sudah terjadi di hadapan Allah, sujud. Itu Nabi Shu'aib alaihi salam. Salah satu nabi yang Allah perintahkan nabinya untuk melihat mereka dan mengikuti mereka. Itu perintah Allah dalam Al-Quran untuk nabi kita loh. Kemudian nabi kita itu terkumpul padanya segala kesempurnaan nabi-nabi semua pada beliau. Maka kita tidak perlu repot-repot memang. Tetapi di dalam Al-Quran yang disebut dengan jelas dan gamblang, itu yang kita baca. Oleh karena itu, hidayat itu intinya sama semua. Wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kurang satu huruf pun. Disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menerimanya, gembira dan bersyukur kepada Allah, Allah yang membimbingnya, Allah yang memudahkannya, Allah yang membantunya untuk mencapai target yang terbaik. Disuruh kita untuk mencapai puncak ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang membantu siapa? Allah. Kenapa ulama menyebutnya begitu? Karena betapa banyak orang yang menolak wahyu Tuhan, tidak peduli. Ya. Kadang-kadang diambil sebagian, sebagiannya lagi udah cukup sudah. Nah, oleh karena itu para ulama menegaskan demikian agar supaya kita mendapatkan kesempurnaan di dalam menunaikan hidayat itu. Antara lain mereka merujuk kepada firman Allah, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Itu di surat yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 17. Walladzina ihtadaw. Ihtadaw artinya apa? Berhidayat. Artinya apa? Menerima hidayat. Zadahum hudan.
Allah tambahkan untuknya hidayat. Apa itu taufik? Apa itu taufik? Taufik artinya sama. Artinya apa? Sama dengan tujuan Allah. Sama dengan ridho Allah. Oh, Allah mengatakan, wah, luar biasa hamba saya. Masya Allah. Bahkan kadang-kadang dikatakan ni'mal abd. Sebaik-baiknya hamba kamu. Itu para nabi-nabi Allah berkata kepada mereka, ni'mal abd. Hamba yang luar biasa. Jarang-jarang ada hamba yang begitu. Ya kenapa tidak? Kan kita minta sama Allah. Allah Maha Dermawan, Maha Pengampun. Itu namanya taufik. Zadahum huda wa atahum taqwahum. Allah yang datangkan dia takwa. Masya Allah. Jadi alhamdulillah ya. Allah suruh kita terima, dia bimbing kita. Dia angkat derajat kita. Dia mudahkan semua jalan untuk kita mencapai derajat yang terbaik, tingkatan yang terbaik. Sesudah itu apa? Dia memuji kita. Hambaku luar biasa, hambaku masya Allah. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan mendapatkan seorang bapak semacam Allah, seorang guru semacam Allah, seorang pemimpin seperti Allah. Itu mustahil. Itulah dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita dipesan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi pendidik yang baik bagi anak-anak kita. Ada masalah-masalah tertentu kita tidak bisa serahkan masalahnya kepada urusan lain. Tidak bisa kita serahkan kepada orang lain. Ada hal-hal yang sangat penting. Coba bapak-bapak mau memberikan kepada anak bapak-bapak modal umpamanya, ya, warisan atau pemberian khusus kepada anak bapak. Bapak tidak serahkan kepada orang lain, langsung di tangannya dikasihkan sama dia. Kenapa tidak diserahkan kepada orang lain? Itu orang lain boleh jadi dia lupa, boleh jadi ada masalah lain yang dia hadapi. Diserahkan langsung di tangannya, ini anak ya, ini modal. Kau membangun kehidupan, kau membangun usaha kamu. Kenapa? Itu kehidupan kamu. Apakah ada yang lebih bernilai dengan firman-firman Allah? Direnungkan dengan baik loh. Jangan ditunggu nanti di SD, nanti ada guru yang mengajarkan dia. Emang kita tahu kurikulumnya persis semacam yang kita yakini, yang kita tahu, yang kita merasa aman dan tentram, kita sudah memiliki pengalaman di dalam hubungan dengan Allah. Maukah kita serahkan kepada guru SD atau guru SMP, guru agama sekalipun? Bukan untuk kita itu suudzon sama guru-guru loh, bukan. Ada kurikulum yang mempengaruhinya. Kenapa banyak keluhan dari wali-wali murid, khususnya ibu-ibu? Memang kelihatannya ibu-ibu yang lebih peduli. Mengatakan ada pertanyaannya begini macam-macam. Yang tidak penting-penting sudah dibicarakan. Yang belum masanya anak itu belajar, diberikan pelajaran. Yang intinya tidak disampaikan. Kita harus tahu dong inti pelajaran agama itu apa. Bukan sholat. Keliru. Sholat itu sesudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau anak-anak kita memang kan dia hidup bersama kita dari kecil. Belum saatnya kita berdialog dengan dia. Dia lihat kita sholat, dia sudah ikut. Itu kebiasaan yang baik. Tapi sholat itu sendiri berbeda. Sholat itu apa sebetulnya sholat itu? Nabi pernah bersabda, "Idza qama ahadukum yusalli fa innama yunaji rabbahu." Siapa-siapa di antara kamu ini ketika melakukan sholat, itu dia lagi sedang apa? Berbicara, munajat. Lagi sedang mengungkapkan perasaannya kepada Allah. Ada komunikasi yang sangat khusus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sholat itu begitu.
Itu kan perlu mengenal siapa ini Allah. Jadi cinta lebih dahulu sebelum sholat. Kagum kepada Allah lebih dahulu. Walaupun fitrah manusia itu punya persiapan. Itu pesan Sayyidina Rasulullah kepada ustadz-ustadz, maksud saya sahabat-sahabat Nabi ya, yang dikirim untuk memperkenalkan Islam. Pada saat itu tidak ada kata-kata ustadz. Tidak ada. Yang ada apa? Qari. Qari yang membaca Al-Quran. Maka katakan ada qurra, ini istilah ya. Di zaman Nabi dan di zaman sahabat-sahabat itu, ulama dibilang apa? Qurra, tukang baca Al-Quran. Jadi ilmunya apa? Al-Quran tok. Dia sampaikan, dia jelaskan imannya bagaimana. Boleh jadi yang diajak bicara itu bukan orang Arab. Kalau orang Arab, pada saat dia baca Al-Quran tok, kecuali kalau dia tanya ini maksudnya apa? Tidak ada yang tanya. Bahasanya. Mungkin banyak orang tidak tahu, dan kalau tahu heran bahwa orang Arab di zaman itu yang terkuat keberbahasaannya. Jadi kira-kira 50 tahun sebelum Nabi diutus sampai 100 tahun sesudah Nabi diutus, 150 tahun. Ini pakar-pakar bahasa, orang Arab yang mendalami bahasa mengatakan apa? Orang Arab yang pada saat itu mencapai tingkat yang tertinggi di dalam menghayati, memahami bahasa Arab. Oleh karena itu Abdullah ibnu Abbas, anak paman Nabi, sahabat Nabi, ada saat-saat tertentu tidur di rumah Nabi bersama istri Nabi di sejak kecil ya. Jadi Abdullah itu pernah tidur bersama Nabi bersama Maimunah. Maimunah itu bokciknya, kayak ibu, bokcik, saudara ibu. Beliau kadang-kadang mengatakan apa? Saya memahami kata-kata fatir samawati wal ardh dari seorang badu, orang gurun, orang padang pasir, yang tidak pernah sekolah, tidak pernah dengar, tidak pernah hubungan sama masyarakat lain, tidak ada kebudayaan, tidak ada sama sekali, polos. Dari situ dia katakan kata-kata fatir, artinya apa? Khalik, pencipta. Ketika dia tiba-tiba berkata, ada diskusi seseorang, ada sedikit perdebatan. Dia bilang, ana alladzi fatartuh. Saya yang membuat sumur ini. Dia menggunakan kata-kata fatara. Jadi saat itulah dia sempat tuh mau tanya sama Nabi, tapi tidak sempat, masih kecil. Dari situ aku mengetahui kata-kata fatir. Ini Abdullah bin Abbas yang mendapat terjemahan, yang mendapat juluk dari umat, turjuman hadhil ummah, penerjemah untuk umat ini dalam masalah Al-Quranul Karim. Dia pun belajar dari Ali ibn Abi Thalib. Turjuman hadhil ummah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu itu sempat mengambil pelajaran dari seorang badu. Dari situ kita mengetahui dan kita percaya sama para penulis-penulis, pakar bahasa muslimin dan ahli bahasa Arab mengatakan bahwa tingkatan yang tertinggi. Oleh karena itu ketika mereka menolak Al-Quran, langsung akhirnya dikatakan apa? Kafir. Bukan sembarang kafir. Memang kafir itu mensekutukan Allah di situ. Kenapa? Karena dia tahu persis dan yakin ini bukan omongan Muhammad. Segi bahasanya tidak mungkin ada manusia yang ngomong seperti ini. Mereka sudah mempelajari bahasa, mereka kerjanya berlomba-lomba di dalam mengucapkan puisi-puisi, dan puisi mereka yang menang ya itu digantung di Ka'bah. Digantungkan di dalam Ka'bah, namanya al-mu'allaqat, yang digantung, ditulis dengan tinta emas. Tintanya emas. Bukan dari emas-emas yang ya,
yang kita pakai jadi perhiasan, bukan. Tinta emas produk Cina. Subhanallah. Pada saat itu sudah ada di semenanjung Arabia tinta buatan Cina. Peradabannya sudah demikian maju. Itu sudah digantung itu al-mu'allaqat di dalam Ka'bah. Maka ada itu tulisan-tulisan, maka kadangkala itu ada riwayat-riwayat yang sangat terkenal bahwa Nabi kita perintah sahabat-sahabat menulis wahyu di pelepah korma, di tulang-tulang. Bagaimana menulisnya itu? Wahyu sebegitu tebalnya itu, bagaimana menulisnya? Simpannya di mana? Al-Quran itu mulia dan suci. Ditaruh di mana ya di tulang-tulang ini? Ada perjanjian antara Rasulullah SAW, bukan Rasulullah, antara keluarga Nabi, Bani Hashim, Bani Muttalib. Bukan perjanjian, bukan, saya keliru itu. Ada sumpah kaum musyrikin. Mereka bikin perjanjian di antara mereka untuk memboikot keluarga Nabi. Tidak ada hubungan dagang, tidak ada hubungan ekonomi. Bayangkan mereka boikot keluarga Nabi itu di padang pasir. Di Makkah itu tidak punya tumbuh-tumbuhan loh. Tidak, apalagi pabrik, tidak ada hasilnya Makkah itu. Ketika diboikot tuh bayangkan coba. Bagaimana kehidupan keluarga Nabi SAW pada saat itu? Yang mereka yang sudah beriman dan belum beriman tetap mempertahankan, menjaga Nabi Muhammad SAW. Mereka diboikot, tidak ada pernikahan. Itu ditulis ya, dengan tinta, digantungkan di Ka'bah, sumpah kepada Allah bahwa kita akan boikot mereka sampai Muhammad itu meninggalkan misi yang dia bawa itu. Kita tidak terima itu. Itu terjadi itu. Itu perlu dipelajari dengan baik. Ditulis dengan apa pada saat itu? Kemudian datang Al-Quran. Nabi kita tidak punya sesuatu untuk menulis Al-Quran. Sedangkan Allah bersumpah dengan pena. Allah bersumpah dengan tulisan. Allah menyatakan wahyunya itu kitab. Kenapa? Allah menyebutkan dari awal kitab. Kita baca dalam Al-Quranul Karim, Nun wal qalami wa ma yasturun. Allah bersumpah demi pena. Nun itu huruf. Tidak ada yang tahu maknanya apa. Sebagian ulama mengatakan Nun itu nama dari nama Allah. Nun. Pokoknya itu huruf-huruf yang dikatakan al-huruf muqatta'ah, huruf yang terpotong-potong, yang tidak membentuk kalimat. Itu rahasia. Subhanallah, tidak ada sahabat yang bertanya. Maka Nabi tidak menjelaskannya. Sampai kiamat itu rahasia. Maka pandangan ulama berbeda-beda. Itu pandangan, itu ijtihad. Di antara pandangannya itu apa? Itu nama-nama Allah. Jadi Allah bersumpah dengan namanya. Menurut pandangan mereka ya, Nun wal qalami, demi pena. Yang diketahui di dalam sejarah pena itu, loh, kata-kata pena sudah disebutkan di surat Al-Imran, disebutkan di dalam kisahnya Siti Maryam. Kan ada semacam apa ya, semacam undian itu yang dipakai itu penanya ulama-ulama Bani Israel. Di antara ulama-ulama Bani Israel itu ada yang kemudian jadi Nabi Zakaria. Itu mereka mengundi siapa yang paling berhak untuk memelihara Maryam alaihissalam. Maryam ini binti Imran. Bapaknya namanya Imran. Bapaknya sudah meninggal dunia sebelum Maryam itu lahir.
Maryam ini, Imran ini kemungkinan besar dia nabi, tapi tidak disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Salah satu muridnya Zakaria. Di muridnya itu nabi-nabi atau orang yang sepantaran dengan Nabi Zakaria alaihissalam. Itu belajar sama Imran. Datang Hinna, istrinya Imran, bawa ini Maryam. Karena juga sudah lanjut usia. Jadi memang kelahirannya memang agak spesial. Mirip dengan kelahiran Nabi Allah Ishak dan Yakub. Itu anak Ibrahim kan. Itu dilahirkan Rasul Ibrahim sudah mau mencapai 140 tahun. Itu kelahirannya si Ishak. Berapa Sarah? Sarah ini kan anak pamannya Ibrahim, jadi istri Ibrahim. Sudah tua. Dia pun heran kok ketawa malah ketika malaikat mengatakan kamu akan melahirkan anak. Padahal dia sangat merindukan anak itu. Tapi sudah seakan-akan sudah pasrah sama Allah. Lupa sudah. Semacam begitulah. Jadi juga Maryam itu dilahirkan oleh ibu yang cukup lanjut usia. Maka dia datang bawa ini anak di Masjid Al-Aqsa. Datang dikatakan, ini anak saya, anak Imran. Siapa yang memelihara? Mereka berlomba, mereka melakukan undian, tidak ada yang mau kalah. Itu yang menang itu siapa dalam undian itu? Zakaria. Dan undiannya itu pakai pena. Jadi pena sudah dipakai menulis. Itu berapa ratus tahun sebelum Nabi lahir. Tiba-tiba turun wahyu, ya. Al-Quran tidak bisa ditulis kecuali di tulang-tulang. Hadis sangat populer, sangat terkenal. Subhanallah, banyak orang setelah bawaannya heran, kok bisa begitu ya? Ada yang mengatakan ada orang sampai rumahnya penuh dengan apa? Tulang-tulang. Kenapa? Ada ayat-ayat Al-Quran di dalamnya. Duh, repot banget, susah banget. Itu bisa membuat orang itu ragu. Apa betul Al-Quran itu ada ditulis di tulang pada zaman itu? Allah bersumpah dengan pena yang ditulis oleh siapa? Pena yang menulis apa yang Allah bersumpah dengannya? Jadi pena yang menulis wahyu Allah, pena yang menegakkan keadilan. Tanda tangan seorang pejabat yang tanda tangannya itu Bismillah dengan nama Allah, tulus mati hidup saya lakukan ini demi Allah. Itu pena yang Allah bersumpah dengan penulisnya dan pena. Supaya kita tahu, itu ulama mengatakan demikian. Maka jangan sembarangan tanda tangan. Tanda tangan Anda itu akan ditanya oleh Allah. Dasarnya apa? Allah atau selain Allah? Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Tuhan kami, Tuhan yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, curahkan salawat-Mu, salam dan barakatmu atas penghulu kami,
Nabi kami, hamba dan kekasih-Mu Muhammad dan keluarga beliau yang Engkau sucikan. Ya Allah Tuhan kami, anugerahkan ridha-Mu yang seagung-agungnya, rahmat-Mu yang seluas-luasnya, derajat dari-Mu yang setinggi-tingginya atas para pendahulu kami, sahabat-sahabat Nabi kami. Ya Allah Tuhan kami, telah datang kepada kami seorang Rasul, utusan-Mu ya Allah, yang menyampaikan pesan kepada kami, an aminu bi rabbikum fa amanna, berimanlah kalian kepada pencipta dan penganugerah kamu. Kami langsung beriman ya Allah, kami langsung tunduk ya Allah, kami langsung berislam kepadamu ya Allah. Kami mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, dengan syahadat ini ya Allah, kami memohon Engkau mengampuni dosa-dosa kami, dosa orang-orang tua kami yang sudah pulang kepadamu bersama keimanan, guru-guru kami. Siapa saja ya Allah yang berjasa kepada kami, berjasa kepada kedua orang tua kami, yang dengan jasa-jasa itu ya Allah Engkau menjadikan kami muslimin, mukminin, kami tidak mampu membalasnya. Engkaulah yang membalasnya ya Allah. Itulah sandaran kami. Kepada Engkau ya Allah kami mengadu segala kelemahan kami. Maka jadikan kelemahan kami kekuatan dari-Mu, anugerah dari-Mu ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang betul-betul merasakan, menghayati sesudah iman ya Allah, bahwasanya tidak ada yang dapat kami andalkan dari upaya kami. Tidak ada yang dapat kami jadikan sandaran dari segala kegiatan hidup kami. Semuanya nonsen. Tidak ada yang betul-betul mampu menjaga keimanan kami, keislaman kami, menjaga keluarga kami, kecuali dengan-Mu dan bersama-Mu ya Allah. Jadikanlah kami mengucapkan la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, dengan makna yang Engkau cintai ya Allah, dengan makna yang Engkau ridhoi ya Allah. Jadikan ucapan kami itu persis semacam yang difahami oleh Nabi kami, yang dimengerti oleh Nabi kami, yang dihayati oleh Nabi kami. Jadikan sama ya Allah, jadikan satu ya Allah. Kami akan bahagia, pasti bahagia ya Allah, dunia dan akhirat. Jagalah kaum muslimin ya Allah, peliharalah umat ini ya Allah, peliharalah bangsa ini ya Allah, yang sudah beriman dan belum beriman ya Allah. Jangan matikan mereka kecuali mereka mengenal-Mu dan beriman kepadamu. Keluarga kami ya Allah, ada hubungan dengan kami ya Allah. Semua anak Adam Engkau yang mentakdirkan semua mereka keluarga besar Adam. Engkaulah yang mendidik kami dengan Islam, bahwa kami harus mencintai sesama umat manusia. Jangan jadikan apa yang Allah berikan kepada kamu sebab pemutusan hubungan keluarga. Demikian firman itu yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah wa nas'aluka al-'afwa wal afiyata wal mu'afata ad-da'ima fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala